sebenarnya pendapat seperti itu menurut saya salah besar, Pak. Salah besar, bukan hanya salah, tapi ada besarnya. Itu sama saja mengatakan bahwa seorang santri itu hanya bisa ngaji tok. Salah, teman-teman. Jadi tidak dipungkiri bahwa seorang santri itu yang bisa pandai dalam desain grafis, pandai dalam hal ilmu komunikasi, pandai dalam hal fotografer, pandai dalam hal apapun itu. Insya Allah sampai cari yang apa, santri pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Di studio kita di Santri Tren sudah kedatangan ini salah satu tim inti dari Santri Tren. Bisa dikenalkan dirinya, Mas? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Alif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq Syaifuddin, salah satu tim dari Santri Tren. Saya masih berada di Pondok Pesantren Al-Muhtariyah Syafi'iyah. Jadi posisi saya masih mondok, Pak. Masih di pondok pesantren dan sekarang menginjak umur 22 tahun. Berarti mondok dari tahun berapa sampai tahun berapa, Mas? Alhamdulillah saya mondok itu sudah sekitar 7 tahunan, Pak. Tahun dari mulai saya masuk di kelas 1 aliyah sampai saya lulus S1. Alhamdulillah. Mondok 7 tahun. Bisa diceritakan, Mas? Awal mondok sampean itu ceritanya bagaimana? Disuruh orang tua kah, keinginan sendiri kah, dan bagaimana sampean menghadapi kehidupan baru di pondok? Oh gitu ya. Jadi awal-awal saya mondok dulu memang itu saya tidak ada kepinginan mondok sebenarnya, Pak. Sama sekali tidak ada kepinginan mondok. Asli. Jadi gini, dulu itu saya ketika lulus SD sebenarnya kepinginan orang tua itu saya dipondokkan di Pondok Pesantren Al Anwar Sarang. Dulu ya. Tapi kepinginan saya dulu itu sekolah SMP, kemudian setelah SMP saya akan masuk ke SMK. Itu kepinginan saya. Tapi takdir berkata lain, Pak. Ya, takdir berkata lain. Jadi waktu saya lulus SD itu saya di Madrasah Tsanawiyah Manbail Futuh 2 Banjar. Saya juga ikut ngaji kalongan pada saat waktu itu. Ngaji kalong itu di Pondok Pesantren Sabilah Banjar pada waktu itu. Sekarang sudah menjadi Pondok Pesantren Syed Abdullah Sajjad, Pak. Ketika masuk di usia setelah lulus MTS itu dulu juga masih kepinginan sekolah di SMK. Dulu masih kepengen SMK 1 Tuban dulu, Pak. SMK 1 Tuban ingin ngambil jurusan arsitektur dulu. Iya, Pak. Dulu. Tapi takdir berkata lain lagi. Saya kelas 1 aliyah atau lulus MTS pada waktu itu, saya takdirnya di Madrasah Aliyah Manbail Futuh. Nah, dulu masuk di sana. Itu, Pak. Kehidupan awal-awal di pondok? Oh ya, kehidupan awal di pondok itu ketika saya masuk pondok pertama kali, itu yang saya rasakan beda sih, Pak. Beda sekali dengan yang ada di rumah. Ada shock culture-nya enggak? Ada sebenarnya. Jadi memang dulu kan namanya orang biasa di rumah, kemudian biasa interaksi dengan orang tua, dengan masyarakat, dengan teman-teman, kemudian saya dihadapi dengan kehidupan di pondok pesantren. Ya memang saya itu tipikal orang yang gampang kerasan, Pak. Tidak ada, jadi kalau dikatakan di pondok pesantren atau tidak, nyatanya sampai sekarang masih mondok, Pak. Iya, saya sampai sekarang masih mondok. Dan alhamdulillah saya itu tidak merasa kok tidak kerasan di sana. Tapi agak beda lah rasanya itu. Di pondok itu gini ya. Jadi ada sisi saya itu terbuka. Hati saya terbuka ketika di pondok. Sadar saya bahwa saya itu belajar. Mungkin nggak langsung sih, Pak. 1-2 tahun baru saya sadar bahwa ternyata saya itu memang ditakdirkan di pondok, belajar nahwu shorob, belajar fikih, belajar tasawuf dan sebagainya. Itu saya sadar ketika saya 2 tahun. Itu baru sadar, Pak, saya, Pak. Dari seluruh pelajaran di pondok, materi di pondok, Mas, materi yang paling sampai suka, fun apa yang paling sampai minati lah? Yang saya minati, pastinya yang saya minati adalah pelajaran fikih, Pak. Iya, fikih. Karena apa? Karena fikih itu kan membahas problematika hukum ya, Pak ya. Baik itu dalam kehidupan ubudiyah, muamalah, jinayah, ataupun lain sebagainya. Jadi beberapa aspek itu dipelajari di fikih. Dan bahkan alhamdulillah saya juga sering mengikuti kegiatan rutin Bahsul Masail, Pak. Di LBM Kabupaten Tuban itu saya sering mengikuti. Di sana kan saya bisa mengeksplor diri bagaimana sih pendapat orang lain tentang menyikapi hukum ini, menyikapi hukum ini dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi. Bisa diceritakan sedikit, Mas, barangkali ada orang di luar di penonton Santri Tren yang bukan pondok, bisa diceritakan sedikit apa itu Bahsul Masail? Oh gitu. Ya.
Jadi gini teman-teman, terutama untuk para pemirsa Santri Tren. Jadi Basul Masail itu adalah suatu kajian atau suatu kegiatan yang membahas mengenai problematika hukum kontemporer. Jadi kalau kita mengacu Al-Quran hadis saja, dulu memang pada masa sahabat, masa tabi'in, kemudian masa Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal itu kan memang beliau-beliau itu adalah mujtahid mutlak. Jadi ketika ada suatu masalah hukum kemudian dibahas oleh beliau-beliau langsung dari Al-Quran hadis. Nah, pada kesempatan Basul Masail itu sama sepertinya. Sama seperti beliau-beliau mujtahid ya. Orang-orang dulu ketika mujtahid atau istihad menggali sebuah hukum, bukan hukum baru ya, tapi far'un atau cabang dari suatu hukum yang kemudian dibahas berdasarkan hukum-hukum yang sudah ada gitu Pak. Jadi Basul Masail itu membahas problematika hukum baru atau permasalahan baru yang disamakan atau dikiaskan dengan hukum-hukum yang lama. Nah itu forum Pak, forum musyawarah itu ya ada moderatornya, ada musoheh, ada perumus dan lain sebagainya. Itu mungkin yang jarang diketahui oleh orang-orang di luar pondok Mas. Iya betul sekali Pak. Katanya di pondok itu sistem pembelajarannya hanya ceramah. Padahal kita itu ada ya ceramah, ya diskusi, betul. ya muhadharah Mas. Betul sekali. Termasuk salah satunya yang kita lihat Mas Afik konsen juga di ilmu komunikasi Mas ya. Yes. Terutama public speaking. Iya, alhamdulillah. Bisa diceritakan Mas bagaimana ketertarikannya di situ, alasannya apa? Jadi gini, saya kenapa kok tertarik dalam hal ilmu komunikasi? Karena saya sendiri, menurut saya, sudut pandang saya melihat ilmu komunikasi itu sangat penting, terutama bagi santri, Pak ya. Itu yang pertama, contoh misalkan gini, ketika kita berdiskusi, ketika kita bermusyawarah, itu kan pasti kita berpendapat, Pak. Kita berpendapat, kemudian kita akan menyampaikan argumen kita kepada orang lain. Nah, itu kan perlu adanya ilmu, Pak. Ilmu menyampaikan sebuah gagasan atau sebuah argumen ketika kita berhadapan dengan orang lain. Nah, itu saya anggap penting. Kenapa saya tertarik dalam hal ilmu komunikasi, khususnya di public speaking? Karena menurut saya public speaking itu adalah melatih mental kita, melatih mental saya sendiri sebagai Afik ini ketika kita ngomong di depan publik gitu Pak. Nah, kenapa saya kok tertarik ya itu alasannya. Oh berarti jenengan itu ketertarikannya pada public speaking itu apakah sudah dari MA, apa jenengan waktu kuliah, atau kapan? Jadi mulai awal saya tertarik di public speaking itu gini Pak, ada cerita sebenarnya Pak ini. Ya, ada cerita gini, ada cerita pendek. Dulu memang itu saya suka akan MC, dunia MC, Master of Ceremony itu. Saya suka gaya-gaya MC, kemudian bahasa yang digunakan MC itu kan saya suka. Nah, kemudian pada waktu semester 3 kalau nggak salah, semester 3 pada saat saya kuliah di IAIN Utuban itu saya iseng mengikuti audisi MC. Nah, iya. Saya di kampus ada audisi MC, saya ikut. Saya iseng ikut, alhamdulillah kok lolos. Alhamdulillah lolos. Saya sebagai MC pada waktu itu MC wisuda, Pak. Wisuda dan juga yudisium. Saya lolos di sana. Nah, kemudian ketika lolos, saya itu mulai terbangun atau mulai terbuka itu pada saat saya berhadapan dengan puluhan orang sampai ratusan orang di depan sana. Di sana itu, gini ya rasanya bagaimana saya itu bisa ngomong di depan orang sebanyak ini. Mulai dari sana, Pak. Saya mulai tertarik, jadi gini, bagaimana cara kita itu bisa mempengaruhi seseorang, bagaimana cara kita itu, pendapat kita itu dihargai oleh seseorang. Ketika kita masuk atau kita menghadapi puluhan orang sampai ratusan orang itu bagaimana. Nah, mulai dari situ Pak, saya itu mulai belajar ilmu komunikasi, khususnya di public speaking itu Pak. Berarti awal sampai belajar public speaking, belajar menaklukkan audiens itu berarti ketika pintu gerbangnya itu MC itu ya? Yes, betul sekali. MC di kampus. Soalnya saya juga melihat jenengan beberapa kali terlihat nimbrung di acara semacam organisasi MC budaya gitu loh. Yes, bisa betul. Diceritakan juga tentang itu? Nah, iya gini. MC budaya ya. Itu sebenarnya gini Mas, di Tuban itu ada namanya Permadani. Permadani itu persingkatan dari Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia. Iya, itu fokusnya itu adalah pelatihan MC,
pelatihan MC khususnya di Manten Jawa. Nah, kenapa saya tertarik di sana? Karena memang dari dulu Pak, saya dari dulu itu sudah tertarik akan budaya, khususnya budaya Jawa. Saya sangat tertarik, kemudian melihat postingan teman saya itu waktu itu ada pelatihan yang dilaksanakan itu sekitar 7 bulan Pak. 7 bulan itu saya mengikuti Permadani. Jadi Permadani itu adalah Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia yang dia berfokus pada pembelajaran Jawa, kemudian juga MC Jawa. Nah, itu mulai dari sana saya belajar banyak dari sana, dari Permadani itu terkait pernikahan yang pakai adat Jawa, kemudian pernikahan modern dan juga dunia MC, Pak. Nah, dari sana saya belajar dunia MC itu di sana. Kalau saya melihat Mas Afik ini adalah salah satu contoh anak muda yang punya banyak talenta. Bahkan sejak di pondok, bahkan sejak di kampus, kuliah, banyak keterampilan yang biasa. Namun beliau ini tipe orang yang tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai akademisi. Bahkan beliau lulus mendapat predikat terbaik 1 Mas ya. Ya, alhamdulillah. IPK Mas ya, betul ya? Ya, betul sekali. Bisa cerita sedikit Mas tentang sisi kampus sampai di kampus itu terkenal orang yang apa gitu? Oh gitu. Iya. Kayak enak kabeh aku nih. Iya. Kayak enak kabeh. Iya. Jadi gini, selain saya itu santri, saya itu juga mahasiswa. Ya. Kenapa kok saya itu bisa istilahnya bukan sombong ya? Iya. Fakta. Iya. Fakta. Saya menyandang gelar mahasiswa terbaik Prodi PAI, Pak. Itu khusus Prodi PAI. Alhamdulillah mendapat IPK tertinggi di sana. IPK saya sekitar 3,82 atau berapa? 3,82 ya. Alhamdulillah. Nah, jadi motivasi saya kenapa kok saya bisa nyampe di titik ini pada waktu itu memang saya sadar akan kuliah itu pada semester 4 Pak. Saya semester 4 itu baru sadar kalau saya itu kuliah. Berarti semester 1 sampai semester 3 itu saya ngapain ini? Iya, betul sekali. Betul Pak. Saya di semester 1, 2, 3 itu saya belum sadar kalau saya itu kuliah. Nah, di semester 4 itu saya baru sadar. Oh, ternyata itu saya itu kuliah ya. Bukan maksudnya kok bukan terus sadar, oh oke kuliah lah, bukan. Tapi saya sadar bahwa ilmu kuliah itu, perkuliahan itu penting itu di semester 4 itu Pak. Mulai fokus karena memang jurusan saya kan jurusan PAI Pak ya. Jurusan PAI, saya sadar di sana di semester 4, oh ginilah. Oh berarti inilah yang dinamakan kuliah ya, tenanan gitu loh. Jadi memang karena apa ya Pak ya? Karena IPK tinggi atau prestasi akademik itu menurut saya adalah bentuk tanggung jawab kita kepada dunia akademisi Pak. Walaupun dalam tanda kutip IPK tinggi ataupun prestasi akademik yang kita miliki itu tidak menjamin untuk masa depan, tapi itu adalah bentuk tanggung jawab kita kepada dunia akademisi Pak. Kita sudah terjun dalam dunia akademis, maka kita harus berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Itulah prinsip saya Pak. Yang mau saya tanyakan Mas, bagaimana manajemen waktu sampean, manajemen diri sampean kok bisa istilahnya menggapai banyak skill termasuk juga di pendidikan, keterampilan soft skill lainnya. Bagaimana? Saya tahu jangan itu punya fotografi, jangan ada MC, jangan juga kadang desain dan lain sebagainya. Padat sekali jenengan itu. Termasuk di santritren juga. Itu ya jenengan manajemen waktunya bagaimana? Ini Pak ya. Untuk di usia saya yang sekarang ini Pak ya. Mungkin dari dulu sih Pak. Dari dulu saya itu sudah belajar manajemen waktu itu dengan sebaik mungkin. Karena apa? Karena dulu itu ketika saya masih di bangku kuliah, saya itu juga masih di pondok pesantren Pak ya. Saya masih sibuk di pondok pesantren. Kemudian saya itu juga masih belajar di Madrasah Diniyah pada waktu itu. Sampai saya itu lulus Alfiyah Ibnu Malik itu sekitar tahun 2024 dulu. 2024 saya lulus dan juga pada waktu itu saya masih mengerjakan skripsi pada waktu itu. Jadi memang padat Pak. Lah, dari sana itu saya sadar bahwa pentingnya manajemen waktu. Jadi pagi misalkan, pagi saya itu kan ngaji di pondok, pagi habis subuh itu wiridan, kemudian ngaji di pondok, lanjut ke dalam Mbak. Nah, karena memang saya juga santri dalam Mbak. Kebetulan santri dalam. Kebetulan santri dalam, kemudian jam 8 pagi saya prepare kuliah pada waktu itu, kuliah sampai jam 12 atau jam 1 katakanlah. Itu istirahat sebentar, jam 3 sore lanjut Madrasah Diniyah.
fokus di madrasah diniyah. Kemudian habis maghrib, pure waktu saya di pondok. Habis maghrib sampai habis isya. Nah, setelah kegiatan pondok selesai, barulah saya itu istilahnya apa ya Pak ya? Ada waktu untuk diri sendiri Pak. Ada waktu diri sendiri untuk belajar soft skill yang lain, entah itu dalam dunia desain grafis, entah itu dalam hal fotografi, entah itu dalam hal MC. Itu saya punya waktu itu ketika sudah kegiatan pondok pesantren, kegiatan diniyah, kegiatan kampus sudah selesai semua, saya punya waktu di sana. Jadi malam itu waktu saya untuk mendevelopment diri gitu Pak. Nah, jadi memang dari dulu sampai sekarang pun saya tergabung di Santritren ini juga masih disiplin waktu dengan benar-benar hati-hati. Karena menurut saya itu waktu adalah pedang ya Pak ya. Ketika kita terlambat sedikit mungkin kita akan terseset pedang tersebut. Nah, itulah yang melatar belakangi saya bagaimana manajemen waktu itu. Oke lah, ini juga pesan juga Pak ya. Pesan juga untuk pemirsa, entah apapun yang kamu lakukan, cobalah manajemen yang baik dan benar. Karena memang ketika kita tidak bisa manajemen yang benar, pastinya akan terpleset juga kita. Jadi perlunya kita manajemen waktu dengan baik, kemudian kita juga perlu menaruh diri lah. Kita sadar diri kita itu sebagai apa, kita itu apa, dan kita fokusnya di mana. Jadi kalau sudah bisa manajemen dengan baik, kita akan menggaruk banyak di sini Pak. Jadi selain saya juga santri, saya juga mahasiswa, saya juga berbisnis. Nah, mainnya gitu Pak. Jadi semua bisa dijalankan dengan baik. Kalau memang manajemennya juga baik gitu Pak. Boleh kasih tips nggak kepada, bukan tips ya, boleh kasih saran nggak ke teman-teman yang mungkin yang sekarang masih menyandang sebagai santri, penting nggak menurut sampean itu santri, apalagi santri laki-laki, memiliki keterampilan lain selain fokus ngaji? Oh gitu. Iya. Iya. Bagaimana menurut jenengan? Kok misalkan ada santri, nggak mau belajar lain, kok aku belajar ngaji tok, misalkan. Apalagi dia laki-laki lah. Bagaimana menurut jenengan? Menurut saya ini bukan bukan kok saya itu mengharuskan Mbak ya. Tapi memang ini tips juga khususnya bagi santri laki-laki. Santri laki-laki itu menurut saya sangat penting ketika kita di pondok pesantren, khususnya kita belajar soft skill yang lain. Karena apa? Jadi memang di pondok pesantren itu kan memang kita pure ngaji Pak. Kita pure ngaji, kita belajar ilmu keagamaan di sana. Jadi perlulah kita itu memiliki keterampilan yang lain. Jadi belajar bukan hanya di pondok saja, tapi juga belajar dunia lain, bukan dunia lain ya, tapi tapi dunia yang keterampilan lain. Karena apa? Contoh gini aja ya. Saya aja Pak ya, contohnya enak. Kenapa saya itu ingin belajar sekali tentang ilmu komunikasi? Karena gini, di pondok pesantren kita murni belajar ilmu keagamaan. Murni belajar fokus tentang ilmu agama. Fikih lah, nahwu lah, sorof, balaghah dan lain sebagainya. Itu sudah tuntas di pondok pesantren lah itu. Kalau kalian mau mengembangkan monggo. Jadi murni di pondok pesantren. Tapi kan untuk keterampilan mengajar kita, keterampilan kita untuk menyampaikan ke orang lain, itu kan belum tentu dipelajari di pondok pesantren, Pak. Dari situlah kenapa saya itu tertarik dalam hal ilmu komunikasi, karena apa? Bukan hanya nanti ilmu saja yang saya dapat, tapi bagaimana cara saya atau cara kita untuk mentransfer ilmu tersebut kepada orang lain. Nah, itulah skill yang perlu kita pelajari, Pak. Jadi ilmu komunikasi ketika kita itu mengajar, ketika kita itu berinteraksi kepada orang lain, agar orang lain itu bisa menangkap pendapat kita, bisa menghargai ketika kita ngomong, itu kan perlu ilmunya Pak, ada ilmunya. Ilmu tersebutlah yang kita ambil. Contohnya seperti itu. Jadi ada soft skill yang harus pelengkap pendukung lah. Yes, ya. Betul sekali, pelengkap sebagai betul sekali Pak. Nah, gitu. Bagaimana pendapat Mas Afik kalau ada orang yang di luar pesantren yang nyinyir seperti ini? Oh, cah pondok itu nek mulai gawe apa gitu. Menurut Mas Afik gimana? Wah, apakah gini. Di pondok itu kita memang hanya ngaji tok, Mas? Gini. Kita ada ajar hal-hal lain. Oke. Pendapat kayak gitu gimana? Oke, bagi orang-orang lain di sana, saya kasih tahu sekarang. Dunia pondok pesantren itu bukan sesempit itu, wahai kawan-kawanku semua. Jadi gini,
pondok pesantren itu bukan tempat kita itu untuk belajar fokus saja di ilmu agama, kemudian kita diragukan ketika kita sudah ke rumah, misalkan di rumah kita diragukan, wopo wong pondok paling iso mau ngaji, ke iso dadi apa-apa. Info kataman mungkin itu aja ya Pak ya. yang paling sering, yes, ya banyak lah memang. Saya juga pernah dengar sih Pak itu orang-orang. Sebenarnya pendapat seperti itu menurut saya salah besar Pak. Salah besar, bukan hanya salah, tapi ada besarnya. Salah besarnya. Itu sama saja mengatakan bahwa seorang santri itu hanya bisa ngaji tok. Salah teman-teman. Itu bukan. Jadi santri itu bisa segalanya. Bisa segalanya Pak. Jadi tidak dipungkiri bahwa seorang santri itu bisa pandai dalam desain grafis, pandai dalam hal ilmu komunikasi, pandai dalam hal fotografer, pandai dalam hal apapun itu. Insya Allah sampai cari yang apa, santri pasti bisa. Dan saya pastikan itu bisa. Karena apa? Karena di pondok pesantren itu selain kita belajar agama, santri itu akan sadar. Kalau memang santri beneran ya, santri beneran loh ini. Ya, bener-bener santri, dia akan sadar. Dia akan haus akan keilmuan yang lain selain dia mengaji, Pak. Bolehlah kita fokus mengaji. Contoh misalkan kalau memang kita itu ditakdirkan sebagai seorang anak kiai ataupun kita sebagai penerus bapak kita di pondok pesantren, boleh seperti itu, monggo Pak. Contohlah ngaji yang alim seperti Gus Bah itu boleh, monggo. Tapi untuk orang-orang kalangan seperti kita, ya ini kan sudah manusia biasa Pak ya, manusia biasa yang terlahir dari kebetulan dari keluarga biasa juga. Terus kita ketika di pondok itu kalau kita hanya fokus belajar ngaji tok, lah nanti apa yang dibawa pulang Pak. Nah, jadi pendapat seperti itu, pendapat orang yang mengatakan bahwa santri itu tidak bisa apa-apa, cuma bicara ngaji tok, itu salah. Tapi ada kalanya juga seperti itu Pak. Jadi kalau memang nyantrinya gak tenanan, mungkin hatinya nggak kebuka gitu Pak. Jadi memang gini ya. Akan ngaji dong. Nah, gitu. Tok ewe ora. Kadang ngaji we ora kan gitu. Kalau memang itu santri gak patek beneran Pak ya. Ya. Jadi santri itu sebenarnya sadar atau tidak sadar ketika dia itu lulus dari pondok pesantren, dia itu akan bisa segalanya Pak. Karena apa? Karena memang di pondok pesantren diajari bukan hanya ilmu agama ya, tapi ketika kita kemudian ada kegiatan ro'an, ada kegiatan muhadharah, itu kan ada musyawarah, ada basul masail, itu kan sebenarnya proses untuk pengembangan soft skill kita. Tergantung dianya aja, tergantung santrinya aja. Apakah dia itu bisa mempelajari hal lain di sana? Nah, itulah yang menghantarkan seorang santri sadar, kemudian dia membawa bekal di masyarakat. Itu Pak. Jadi pentinglah pokoknya penting menjadi santri itu penting Pak. Santri, intinya santri itu penting. Santrinya itu penting Pak, betul karena sekali. Kita itu adalah manusia. Kalau sekolah itu mungkin jam 7 sampai jam 1, mentok-mentok full day sampai jam 3. Yes. Kita itu manusia yang belajarnya 24 jam kali 7. Kali 7. Ya. Itu santri Pak. Santri. Kalau bisa dikatakan saya bukan 24 jam Pak, ya. 28 jam kali 7. Jadi ada lebihannya juga. Mungkin ini sesi-sesi akhir Mas Afik. Yes, ya. Betul. Mas Afik kan sekarang sudah tergabung di Santri Tren. Betul. Menurut Mas Afik ini Santri Tren ini bagaimana Mas untuk proses di dalamnya setelah jenengan apa yang jenengan kan yang bagian di laboratoriumnya Santri Tren. Yes. Ini Santri Tren itu mau buat apa ya? Kedepannya mau ngapain sih? Gitu. Bisa di-spill sedikit. Oke. Jadi alhamdulillah ya teman-teman. Jadi saya di sini itu selain saya itu sebagai kepala produksi Pak ya, kepala produksi daerah. Jadi saya itu di Santri Tren itu menjadi bagian laboratoriumnya Santri Tren. Bagaimana kita itu memproduksi konten, produksi apapun itu yang ada di Santri Tren. Jadi harapan kita Santri Tren besok menjadi media santri nomor 1 di Indonesia Pak. Itu harapan kami. Harapan kami sebagai kepala produser di Santri Tren itu agar Santri Tren itu menjadi media santri, karena memang Santri Tren itu kan pure media Pak. Media betul. Iya. Entertain. Kita fokusnya di entertain. Bagaimana apapun yang ada di pondok pesantren, apapun yang ada hubungannya dengan santri, entah itu bukan yang ngaji saja nanti saya
sebagai kepala produksi itu insya Allah akan tidak hanya nanti fokusnya kita tidak hanya kita ada kajian, tapi kita nanti akan explore baik itu dunia bisnis, baik itu dunia soft skill ataupun lain sebagainya yang masih ada kaitannya dengan santri, Pak. Iya. Jadi memang harapannya media Santri Trend itu adalah media santri, harapannya ya Pak ya, media santri nomor 1 di Indonesia, Pak. Oke. Itu harapannya. Mungkin ini 2 pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Boleh kasih pesan-pesan kepada follower kah, kepada viewernya Santri Trend? Apalagi kita kan sekarang ekspansi ke YouTube, Pak. Yes, mungkin betul. barangkali ini kan nanti dipotong-potong di IG. Mungkin jenengan ada pesan-pesan untuk view yang di Instagram maupun view yang di YouTube. Oke, siap. Ini khususnya untuk santri, Pak ya? Ya. Untuk khususnya untuk santri. Jadi teman-teman para santri, cobalah sekarang itu fokus bagaimana atau apa yang kamu raih, apa yang kamu akan raih besok di masa depan. Cobalah mulai catat hari ini, mulailah buka buku, catatlah semua itu. Insya Allah nanti akan bisa kamu lakukan atau bisa kamu realisasikan besok di masa depan. Nah, pesan saya untuk kali ini, cobalah jangan sampai meninggalkan istilah belajar. Semangat belajar itu perlu ditingkatkan, kemudian tingkatkanlah kemampuan soft skill yang ingin kamu miliki. Ketika kalian ingin berfokus pada apa, pelajari. Sekiranya masih itu positif, pelajarilah dan juga fokuslah pada apa yang kamu ingin raih. Gitu. Oke. Untuk yang terakhir, Pak Afif. Ya. Ini kan rencananya Pak Ahmad akan mengisi kilas buku dan Mas Afif ini besok salah satunya akan mengisi kilas tokoh dan beliau juga akan mengajar secara online, akan modul public speaking dan diupload di YouTube secara free, Mas ya. Ya, betul. Beliau ini adalah, mungkin bisa diceritakan Mas sampai di public speaking itu profesional di mana? Bisa diceritakan Mas bisa diceritakan Mas di public speaking sampai profesionalnya di mana, dan besok akan spill dikit lah mau isi apa di YouTube-nya Santri Trend dan mereka mengikuti dan subscribe dari sekarang. Oke, siap. Oke, pesan untuk teman-teman Santri Trend ya. Teman-teman pemirsa Santri Trend, jadi gini, ada apa namanya? Ada agenda dari Santri Trend, nanti akan ada agenda, tunggu saja rilisnya kapan. Nanti insya Allah saya sendiri, Muhammad Taufik Saifuddin, saya sebagai public speaker di sini, itu saya akan membuat kelas free untuk kalian semua tentang dunia public speaking, Pak. Karena memang latar belakang saya itu adalah pekerjaan saya juga adalah sebagai profesional master of ceremony. Alhamdulillah. Dan nanti akan ada kelas tersendiri di Santri Trend, entah itu nanti by YouTube ataupun nanti by IG, nanti rilis IG nanti akan ada. Jadi jangan sampai tinggalkan YouTube Santri Trend dan juga IG Santri Trend, selalu pantau gerakan kita, nanti kita akan berfokus atau membuka kelas-kelas khusus di sana. Pantau saja, nanti saya akan mengisi di public speaking. Oke. Paling terakhir Mas, closing statement, silakan. Boleh untuk view baru Santri Trend, boleh untuk viewer baru di YouTube Santri Trend, silakan. Oke, untuk para follower baru, kemudian juga viewer baru di Santri Trend, jangan tinggalkan media kami, karena kami adalah media santri yang akan mengisi hari-hari kalian tentang dunia santri. Jadi selain nanti kita mengupload atau memberikan konten tentang lifestyle santri, nanti ada juga sisi edukasinya. Jadi selalu pantau media Santri Trend yang Anda pegang kali ini. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Mas Ali. Mungkin cukup itu Pak ya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.